Dalam waktu 10 hari lagi, Presiden Jokowi akan turun dari kursi kepresidenannya. Dan para pembencinya terus menggencarkan serangan yang bisa sangat amazing. Amazingly stupid. Keterlaluan bodoh. Saya baru saja dikirimi sebuah video yang beredar viral yang menampilkan mantan caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Umat Nurdiati Akma. Ibu berjilbab ini dengan bersemangat menyerukan pembunuhan Jokowi. Ia menyampaikannya di depan publik dalam silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan di restoran Al Jazeera, Menteng, Jakarta, 1 Oktober. Untuk itu dia bahkan mengutip ayat Al-Quran At-Taubah ayat 14. Allah sudah mengatakannya dalam At-Taubah ayat 14, ujarnya bersemangat. Ayat itu mengatakan, perangi, lawan. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya, bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi? Tanya Nurdiati yang segera dijawab penonton dengan penuh semangat. Menurutnya saat ini genderang perang untuk Jokowi sudah ditabuh. Karena itu ia menyerukan agar semua elemen mau bersama-sama bergerak untuk melakukan tekanan agar Jokowi dipenjara. Dengan yakin Nurdiati mengatakan perjuangan untuk membunuh dan memenjarakan Jokowi akan diganjar surga oleh Tuhan. Dia kemudian juga menggunakan surat At-Taubah ayat 111 untuk menyemangati para serdadu Islam di hadapannya. Perang sudah dipanggil, ujarnya, dan Allah sudah menjanjikan pada kita, hai saudaraku, sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah, siap kita mati syahid, ucapnya. Seruan-seruan kebencian terhadap Jokowi semacam ini sebenarnya bukan pertama kali kita dengar. Tapi Nurdiati ini agak spesial karena dia ini perempuan yang tua dan berjilbab. Ibu berumur semacam ini lazimnya kita kenal sebagai kaum yang berhati lembut, sabar, berusaha mengingatkan kaum muda yang ngamuk tanpa menggunakan akal pikiran, dan semacamnya lah. Lebih jauh lagi dia istimewa karena dia adalah caleg Partai Umat yang untungnya gagal masuk DPR. Jadi mestinya dia tidak sesat pikir, tapi kenyataannya Nurdiati ini justru jadi aktor penyebar kebencian. Bahkan menyerukan pembunuhan terhadap Jokowi yang dianggapnya pemimpin yang sedemikian berbahaya bagi umat Islam sehingga layak dibunuh. Saya dengar sudah ada upaya untuk mempolisikan Nurdiati. Menurut saya, ancaman pembunuhan semacam ini memang tidak bisa dianggap hanya main-main. Tapi yang lebih penting, apa yang dilakukannya adalah cerminan keterbelakangan berpikir sebagian umat Islam yang membahayakan kita semua. Nurdiati ini sembarangan saja menggunakan ayat Al-Quran. Karena omongannya, saya membuka kembali kepustakaan tentang Islam yang saya miliki. Ayat 14 At-Taubah itu berisi perintah Tuhan bagi umat Islam di masa Nabi Muhammad untuk memerangi kaum musyrik. Saya bacakan lengkap ya. Bunyinya begini. Wahai orang mukmin, perangilah orang-orang musyrik itu. Jika kalian memerangi mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka melalui tangan kalian. Kalian akan membunuh dan menghinakan mereka dengan kekalahan dan menjadikan mereka sebagai tawanan perang. Ini adalah salah satu dari sekian ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad melawan tekanan dan serangan dari musuh-musuh mereka, yaitu kaum musyrik. Seperti Anda tahu, Nabi Muhammad itu berulang kali berperang secara fisik. Ayat ini turun untuk mengatakan Nabi memang tidak boleh tinggal diam bila diserang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ayat ini memang relevan dengan Jokowi? Apakah Jokowi layak disebut musyrik? Inilah persoalan mendasar dengan sang ibu. Selama ini banyak kelompok berpikiran sempit yang percaya bahwa musyrik yang dimaksud di situ adalah non-muslim. Pokoknya semua non-muslim, apakah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan, atau bahkan Islam yang dianggap tidak menjalankan perintah dalam Al-Quran dan Hadis, dianggap sebagai musyrik dan kafir. Ini cara berpikir yang secara total kacau. Apalagi sekarang secara spesifik ditujukan kepada Jokowi. Artinya, ibu ini memang menganggap Jokowi adalah musuh Islam yang berperang untuk menghancurkan Islam. Seperti saya katakan, orang seperti Nurdiati ini tidak bisa dianggap enteng karena dia merepresentasikan sebuah kekuatan muslim terbelakang yang bisa mengancam kita semua. Sebelum ini sudah ada kasus serupa terjadi. 5 tahun yang lalu, tahun 2019 di Jakarta juga sudah ada orang yang mengancam membunuh Jokowi.
Tapi berbeda dengan Nurdiati yang ibu-ibu tua, yang menjadi aktor dalam peristiwa 5 tahun yang lalu itu adalah seorang pemuda bersorban hijau bernama Muhammad Fahri. Dia melontarkan ancamannya itu seusai kerusuhan 22 Mei 2019 terkait ketidakpuasan terkait hasil Pilpres. Fahri bersama teman-temannya ikut aksi menolak hasil Pilpres 2019 di depan kantor Bawaslu Jakarta. Saat itu Fahri berteriak, "Hei Jokowi, ketemu kau sama saya bunuh kau. Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, pengkhianat kau." Akibatnya Fahri ditangkap dan ditahan selama 255 hari. Kalau sekarang, 5 tahun kemudian, kebencian serupa masih dilontarkan, itu menunjukkan bahwa memang ada persoalan besar yang harus kita hadapi bersama. Keinginan untuk membunuh Jokowi saat ini juga dilontarkan mantan caleg PAN Rizal Fadilah bulan lalu. Dia menurunkan tulisan yang dimuat di sejumlah media online dengan judul "Jokowi Hukum Gantung". Dia mengatakan masyarakat berharap Jokowi dan keluarganya bisa ditangkap dan diadili. Rezim Jokowi dianggapnya tidak bertanggung jawab, banyak dusta, nepotis, dan korup. Rizal bahkan meminta masyarakat mempertimbangkan hukum mati melalui cara tembak atau gantung terhadap Jokowi karena kejahatan mega korupsi, pelanggaran HAM berat, serta pengkhianatan negara. Dia menyerukan tangkap dan adili Jokowi. Bui, tembak mati atau gantung dengan ditonton oleh penduduk negeri, tulisnya. Ketiga orang yang saya sebut itu datang dari kelompok Islam. Mereka terlihat sangat membenci Jokowi. Dan harus dicatat, banyak pula yang menyerang Jokowi dengan cara yang lebih halus. Kita bahkan bisa mencatat apa yang dilakukan Rizik Syihab. Akhir September lalu, dia bersama semua gerombolannya menuntut Jokowi 5 triliun rupiah lebih atas tuduhan perbuatan melawan hukum. Nama gerombolannya adalah Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan alias TAMAK. Gugatan mereka sudah resmi masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di petitumnya mereka minta Jokowi dinyatakan bersalah dan bayar ganti rugi setara dengan utang luar negeri Indonesia dari 2014 sampai 2024. Mereka juga minta negara tidak memberikan rumah atau uang pensiun buat Jokowi. Dan terakhir mereka minta Jokowi minta maaf. Dan karena terus-menerus berbohong selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Jadi Anda bisa lihat betapa tidak relanya mereka menerima kenyataan bahwa Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya dengan penuh kedamaian. Kelompok-kelompok Islam ini rupanya merasa selama 10 tahun terakhir Jokowi sudah menghancurkan kekuatan Islam sehingga tidak bisa lagi berbicara di panggung politik secara nasional. Karena itulah mereka ingin publik tidak mengenang Jokowi sebagai seorang presiden yang layak dicintai, dihargai, dihormati. Mereka ingin kita semua membenci Jokowi. Dan karena itulah mereka melakukan rangkaian tindakan yang menurut saya amazingly stupid. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.